Kami percaya Kau hadir bersama dengan kami hari ini. Kekuatan Tuhan besar, kekuatan Tuhan dahsyat. Dan kami percaya hari ini pertolongan yang Tuhan berikan selalu cukup bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kuasa-Mu selalu ada, kuasa-Mu selalu menyediakan semua yang kami butuhkan. Sebab itu kami percaya, sebab itu kami beriman, sebab itu kami taruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Dan kami hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Kami percaya hari ini lewat firman Tuhan kami semuanya pasti akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, senang banget bisa kembali melayani saudara semua di ibadah yang dahsyat, di ibadah yang luar biasa, di ibadah doa pagi ini sama-sama tulis di live chat. Tuhan Yesus itu dahsyat. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, senang bisa bertemu dengan banyak jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Saudara, saat saya merenungkan dan saat saya bertemu dengan banyak jemaat doa pagi di Jakarta kemarin, di ibadah pemakaman dari Bapak Pendeta almarhum Muhammad Riza Solihin, bersama dengan semua prosesi di airport, di beberapa restoran, banyak jemaat menyapa saya, jemaat doa pagi. Saya sangat bersuka cita karena apa yang kita lakukan ini tidak ada yang sia-sia, tetapi semuanya sangat menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya berterima kasih buat saudara yang sudah bergabung hari ini. Saya berterima kasih buat saudara yang sudah menulis bela sungkawa saudara di Instagram saya untuk Pak Pendeta Riza Solihin dan juga di Instagram beliau. Saudara, saya kemarin di Instagram saya ada posting satu foto bersama dengan beliau. Saya minta jemaat untuk menulis kenangan-kenangan bersama dengan beliau. Karena di situ nanti kita bisa baca ulang saudara ya, bagaimana kehidupan Pak Pendeta Riza Solihin sudah menjadi berkat buat banyak orang. Termasuk juga di Instagramnya beliau. Kalau saudara tidak kebetulan, kalau saudara bisa punya Instagram, saudara boleh follow Instagramnya bersama dengan gerejanya ya, itu merupakan dukungan kita untuk keluarga dari almarhum. Saya percaya keluarganya diberkati oleh Tuhan, diberikan terus kekuatan bagi jemaat. Mungkin ada jemaat GBI Sawangan yang mengikuti ibadah doa pagi ini. Tuhan terus berikan kekuatan buat gereja saudara. Dan saya percaya gereja ERC ya, Elroy Church Sawangan, Tuhan memberkati dan Tuhan pakai semakin luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Kita mau baca dengan suara yang keras. Dikatakan Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Wow, Bapak Ibu Saudara, di sini sebelum kita membaca yang lain, kita melihat mereka menyanyikan pujian. Jadi saudara, Yesus dengan murid-muridnya, mereka menyanyikan nyanyian pujian. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu teladan buat kita di sini, bahwa kita harus memuji Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, saya harus memuji Tuhan. Wow, Bapak Ibu ya, seringkali kita membaca Matius, kita nggak pernah fokus dan kita nggak pernah memperhatikan ayat ini. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya mereka nyanyikan puji-pujian. Saya nggak tahu lagunya lagu apa saudara pada zaman itu. Ya, yang pasti bukan waktu yang tepat karena baru diciptakan beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Tetapi wow, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semuanya akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai belai. Wah, jadi saudara bisa lihat di sini ya, mereka semuanya akan tercerai berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semuanya tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepada mereka, kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid lain pun berkata demikian juga. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau bersama-sama belajar dari penyebab kegagalan Petrus. Sama-sama tulis di live chat penyebab kegagalan Petrus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Petrus sebagai seorang murid yang luar biasa, murid yang diurapi, bahkan murid yang pada akhirnya akan memenangkan banyak jiwa. Bahkan kita melihat potensi dari Petrus pada saat dia selalu menjadi murid andalan Yesus. Di mana setiap kali ada sebuah acara, saya yakin yang memimpin adalah Petrus. Kenapa? Karena dia seseorang yang sangat berani.
ya, karena memang dia punya latar belakang nelayan. Nelayan itu biasanya mereka punya sifat yang keras, saudara. Mereka punya sifat yang pemberani. Karena itu pada saat Petrus dijadikan seorang penginjil, saya yakin dia adalah yang paling berani, saudara. Dan saya yakin ya dia kalau khotbah itu wah sangat karismatik. Kenapa? Karena dia punya kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, Petrus merupakan murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dimanapun Yesus pergi berdoa menyendiri, dia selalu membawa 3 murid, yaitu Petrus, yaitu Yohanes, yaitu Yakobus. Nah, jadi kita saudara bisa lihat bahwa 3 murid ini kemanapun Yesus pergi mereka selalu ikut. Dan saya pernah khotbahkan ya 3 murid ini menggambarkan 3 sifat dari Tuhan Yesus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman itu Yakobus. Karena kalau saudara nanti baca di dalam surat Yakobus, kitab Yakobus itu banyak bicara tentang iman. Salah satunya adalah doa orang benar bisa bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jadi itu kita belajar dari Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Banyak bicara tentang iman. Yohanes bicara tentang kasih. Yaitu bicara tentang bagaimana saudara dan saya melihat betapa besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu Yohanes 3 ayat 16. Nah, Petrus banyak bicara tentang pengharapan. Ya, karena lewat hidupnya sendiri kita lihat bahwa orang yang pernah bersalah pun, orang yang kasar pun, orang yang semestinya gak punya masa depan tetap punya pengharapan dalam Yesus. Dan di dalam surat-suratnya bicara tentang pengharapan dan bicara tentang kehidupan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita melihat Bapak Ibu bahwa 3 murid ini selalu bersama dengan Yesus. Tetapi mereka yang selalu bersama dengan Yesus pun tidak kebal dengan kegagalan. Pada akhirnya Petrus akan menyangkal Yesus. Dan nanti kita akan bersama-sama belajar dari kisah itu. Nanti kita akan baca di beberapa ayat kemudian. Nanti di minggu depan ya kita akan membahas kejadian sesungguhnya. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa ada sebuah percakapan antara Yesus dan Petrus. Dan Petrus bersikeras bahwa dia tidak akan menyangkal. Ya, dan pada saat dia sudah berjanji bersama dengan murid-murid yang lain, mereka berjalan menemani Yesus di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka pun menyangkal, mereka pun gagal. Bapak Ibu Saudara, kalau Petrus dan murid-muridnya yang setiap hari bersama dengan Yesus, mereka itu gagal, apalagi kita, sama-sama tulis di live chat, apalagi kita, apalagi Michael Gunawan, apalagi setiap jemaat yang ada di rumah, kita pun juga bisa gagal. Kita pun juga seringkali bisa jatuh, seringkali kita bisa melakukan kesalahan. Nah saudara, kita mau belajar bersama-sama dari sebelum kejadian penyangkalan itu, apa yang membuat mereka bisa gagal. Ya, karena semestinya kalau mereka punya 3 persiapan ini, seharusnya mereka gak gagal. Tetapi karena 3 kesalahan yang mereka buat, dapat 3 pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, mereka pun akhirnya gagal. Dan mereka jatuh di dalam dosa, di mana mereka menyangkal Yesus dan mereka meninggalkan Yesus. Nah saudara, yang pertama kita mau baca, apa penyebab kesalahan dari Petrus, kegagalan dari Petrus. Kita baca di ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semuanya akan tergoncang imanmu karena aku. Wow, haleluya. Ya kan, dikatakan semua akan tergoncang imanmu karena aku. Saudara, yang pertama, apa penyebab kegagalan Petrus? Yaitu yang pertama, karena imannya goncang. Sama-sama tulis di live chat, imannya goncang. Bapak Ibu Saudara, seringkali yang menyebabkan kita gagal adalah iman kita goncang. Adalah iman kita jatuh, adalah iman kita akhirnya lesu, akhirnya iman kita gak kuat, iman kita pada akhirnya hancur. Kenapa bisa goncang? Kenapa bisa roboh? Kenapa bisa jatuh? Karena dasarnya tidak benar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kalau saudara ingat pernah mengajarkan tentang 2 macam dasar. Bapak Ibu Saudara, di saat ada dasarnya dibangun atas dasar sand atau pasir, pada akhirnya pada saat badai itu datang, saat pencobaan itu datang, dikatakan di ayat ini karena aku, karena penyalipan Yesus. Kalau imannya itu dibangun atas dasar hanya pasir, maka saat badai, saat persoalan penyalipan itu datang, maka rubuh, tergoncang. Tetapi di saat imannya itu atas dasar batu, ya, di atas dasar firman Tuhan, apa yang terjadi? Iman itu tidak akan goyang, tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu mereka ngalamin goncangan iman. Nah pada saat itu mereka harus melihat guru mereka ditangkap, guru mereka disiksa, dan akhirnya guru mereka disalib. Nah pada saat itu goncangan terjadi. Saudara, dalam kehidupan kita gak bisa memungkiri, kita gak bisa
ya menghindari yang namanya goncangan. Kita nggak bisa menghindari yang namanya persoalan. Kita nggak bisa menghindari yang namanya tantangan dan persoalan. Tetapi saya yakin dan percaya di saat iman kita itu dibangun atas dasar yang kuat, maka yang terjadi adalah kita akan bangun di atas kekuatan yang tidak tergoncangkan. Itu firman Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itulah yang Tuhan janjikan untuk kita. Sebab itu hari ini bangun iman saudara atas dasar yang benar. Bangun iman saudara dan saya atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita harus bangun terus Bapak Ibu. Bangunnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya, saudara Petrus kenapa imannya bisa goncang? Karena dasarnya kurang kuat. Saya bukan bilang gak ada dasar, kurang kuat. Kenapa? Buktinya di mana? Pada saat Yesus mengajak mereka berdoa yang akan kita pelajari nanti hari Senin, mereka tidur. Bapak Ibu Saudara, hari ini kegagalan sering terjadi. Kenapa? Karena kita gak punya dasar yang kuat. Karena iman kita sering tergoncang dan akhirnya rubuh. Saudara, hari ini jangan gagal hanya karena iman kita digoncang. Hari ini perkuat iman saudara. Kuatkan keteguhan saudara di dalam Tuhan. Keyakinan saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saya. Setuju? Sama-sama katakan amin. Nah saudara, dikatakan ayat 33. Dikatakan Petrus menjawabnya. Dikatakan biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, jadi saudara di sini kita lihat apa penyebab kegagalan Petrus. Yang pertama, penyebab kegagalannya adalah mereka karena imannya tergoncang dan karena dasarnya gak kuat. Yang kedua dikatakan Petrus begitu angkuh dan berkata, yang lain mungkin iya, aku enggak. Oh. Yang kedua, penyebab kegagalan kita adalah kesombongan atau keangkuhan. Sama-sama tulis di live chat, kesombongan dan keangkuhan. Yang menyebabkan saudara dan saya bisa gagal adalah saat kita terlalu sombong dan kita terlalu angkuh. Saudara, saya sering bertemu dengan orang-orang yang angkuh dan sering bertemu dengan orang-orang yang sombong. Dan pada akhirnya saya melihat ya, orang yang sombong pada akhirnya pasti akan jatuh. Pasti mereka akan rubuh, pasti mereka akan gagal. Kenapa? Karena kesombongan membuat kita gak bisa lihat kekurangan kita. Kesombongan gak bisa membuat kita gak berjaga-jaga. Kesombongan membuat kita hidupnya terlalu santai. Kesombongan membuat saudara dan saya itu merasa bahwa gak ada yang bisa ngalahin kita. Saudara, ada beda besar antara kesombongan dan iman. Ya, ini di sini yang namanya Petrus ini sombong. Kenapa saya berkata demikian? Karena ada kesan dia merendahkan yang lain. Dia merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Kalau iman gak gitu. Kalau iman itu pribadi. Oh Tuhan, saya gak tahu dengan yang lain. Mungkin ngomongnya gitu. Tapi saya akan mengusahakan. Saya akan berpegang teguh. Saya tidak akan menyangkal engkau. Tapi kalau sombong itu lain. Selalu bandingin diri sama yang lain. Biarpun mereka semuanya tergoncang imannya. Wah, lihat dia. Dia merasa lebih baik daripada yang lain. Itu bukan iman. Itu sombong. Kalau saudara berkata saudara punya iman dan saudara merasa saudara lebih baik daripada yang lain, itu namanya kesombongan. Hari ini kalau saudara angkuh dan merasa iman saudara lebih besar daripada yang lain, saya gak mungkin jatuh, saya gak mungkin tergoncang. Pasti saudara satu saat akan kena batunya. Karena iblis melihat itu sebagai kesempatan, sebagai celah. Oh, orang ini sombong. Oh, orang ini nih merasa bahwa dirinya itu hebat. Bahwa dirinya itu imannya besar. Ayo coba kita uji. Saudara, jangan biarkan diri kita itu dipermainkan sama iblis. Kadang-kadang kita itu ya sedih banget saya itu. Kita kok mau ya dipermainkan sama iblis. Kita ini dipermainkan perasaannya. Terutama saat kita itu sombong. Wah, aku gak mungkin jatuh di dalam dosa amarah. Saya udah berubah. Yang lain mungkin marah. Wah, itu tandanya sombong. Yang lain mungkin tukang marah. Saya udah enggak. Satu saat pasti kita diuji. Saudara, hari ini ayo. Kita itu gak boleh merasa diri kita itu sempurna. Tulis di live chat, tidak ada yang sempurna. Karena itu gak ada yang perlu disombongkan. Kenapa gak ada yang perlu disombongkan? Karena kita masih punya kekurangan. Apa yang mau disombongin kalau kita masih punya kekurangan? Kalau kita sempurna baru mungkin saudara bisa sombong. Saudara, ada banyak orang kaya sombong. Pesan saya buat saudara yang kaya, tolong jangan sombong. Karena kekayaan saudara itu ada batasnya. Di atas langit masih ada langit. Ya, jangan saudara merasa paling kaya, paling hebat, gak ada yang ngalahin saudara. Ya. Tapi bagi saudara yang miskin, jangan bilang, oh Pak saya miskin, saya nggak pernah sombong. Loh, saya pernah bertemu sama orang miskin, dia sombong. Mohon maaf. Kenapa saya bisa bilang dia miskin? Dia tuh minta soalnya. Dia ngomong sendiri, Pak saya ini miskin, saya ini kaum papa, saya ini orang yang nggak punya apa-apa. Tapi sombongnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu kelihatan dari wajahnya, cara bicaranya. Aduh,
Saudara, orang kaya kalau sombong itu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau orang gak punya apa-apa sombong, astaga Tuhan. Kalau yang namanya iblis aja jengkel sama dia. Ya, karena itu ayo kita jauhi segala macam kesombongan. Jangan merasa diri kita tuh kebal dengan berbagai macam hal. Jangan merasa diri kita tuh paling hebat. Jangan merasa diri kita tuh paling pintar. Saya gak pernah merasa diri saya paling pintar. Saya pun juga bisa salah. Saya pun juga punya kekurangan. Saya selalu kalau misalnya ada hamba Tuhan yang WA saya, Pastor, saya rasa kita mau diskusi tentang ini. Saya open dengan mereka. Ya, dan mereka menyampaikan sharing mereka. Saya mendengarkan baik-baik. Dan saya belajar dari mereka. Saya gak pernah merasa diri saya tahu semuanya. Terutama yang saya akan sangat kangen adalah Pak Riza Solihin. Saya sering telepon dia di ruangan ini saudara ya. Karena itu banyak kenangan sekali. Saya banyak ngobrol dengan dia tentang firman-firman Tuhan. Dan saya selalu belajar banyak dari beliau. Dan satu hal yang saya lihat, dia juga mau belajar. Meskipun saya lebih muda dari beliau. Tetapi dia juga mau belajar. Dia selalu tanya kepada saya pendapat saya tentang ini dan itu. Nah akhirnya kita sama-sama maju Bapak Ibu. Hari ini ya, kita belajar dalam kehidupan kita. Kita gak perlu sombong kayak Petrus. Wah meskipun yang lain aku gak, jangan. Kita pun pasti bisa jatuh. Karena itu tetap rendah hati. Nah saudara dikatakan ayat 35. 34 dulu. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum air berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus sudah kasih tahu, kamu gak usah sombong. Kamu tuh akan menyangkal aku. Tapi lihat jawaban Petrus. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Yang ketiga, apa yang seringkali saudara dan saya lakukan menyebab kita gagal. Yaitu yang ketiga, kita berdebat dengan Tuhan. Tulis di live chat, berdebat dengan Tuhan. Kita menentang Tuhan, kita debat sama Tuhan. Yesus sudah kasih tahu, Tuhan Yesus sudah kasih tahu, hey, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, tidak akan pernah, aku tidak akan pernah. Aku meskipun mati pun aku gak harus. Lihat, debat sama Tuhan, ngelawan Tuhan, bantah Tuhan. Dalam hidup kita gak boleh bantah Tuhan. Gak boleh kita ini dengar firman, terus kita itu suka debat sama firman. Oh Pak, kalau kamu ditampar pipi kanan beri pipi kiri. Gak bisa dong Pak. Kita dalam dunia ini. Wah tentang apa lagi? Tentang persepuluhan. Wah Pak sekarang udah zamannya udah gak perlu ini. Jangan kasih perpuluhan, jangan ini. Kita suka memperdebatkan firman Tuhan. Makanya saya itu gak pernah ikut-ikut ya saudara. Kalau ada orang yang buat video, ada orang yang mau debat seperti apa pun biarin lah. Ya, yang penting kita itu benar, yang penting kita itu ngikutin firman. Kita jangan suka bantah firman, kita sok paling pinter. Ya kan karena ada orang-orang itu yang pinter banget kesannya gitu. Semuanya dikomentarin. Saya kadang-kadang kalau lihat TikTok, Instagram ada orang-orang ya mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, apapun itu dicela, apapun itu diomong salah, selalu ada tanggapan. Saya rasa buat apa sih? Emangnya gak ada kerjaan yang lain yang lebih berguna gitu. Kadang-kadang kalau saya lihat ya ada yang suka kritik, yang suka buat video tanggapan. Kadang-kadang saya sedih. Dan memang kalau misalnya memang benar-benar ya mungkin hamba Tuhannya salah. Mungkin bisa dihubungi dulu. Bisa diberitahu dulu. Bisa diajak bicara dulu. Nah baru mungkin boleh ngobrol. Boleh ya sharing. Nah akhirnya bisa berteman. Saya rasa itu lebih baik. Saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan juga memang mereka apologet yang sebenarnya. Ya ada beberapa hamba Tuhan itu apologet. Dan mereka benar-benar harus meluruskan kalau ada yang salah. Nah saudara dan ada satu hamba Tuhan sahabat saya memang dia apologet. Dan dia itu hubungi hamba Tuhan dulu. Dan diskusi dulu. Ya kalau misalnya ada yang mungkin ada yang kurang pas gitu ngobrol dulu. Akhirnya sharing selesai, yaudah nggak buat video, nggak buat aneh-aneh. Tapi kalau udah hamba Tuhannya dikasih tahu, lalu nggak mau bertobat, udah keliru nggak mau bertobat, dia posting. Oke, saya bisa respect itu, tapi saya nggak akan lakukan itu. Itu bukan saya. Ya, kalau saya sih urusan saya sendiri. Nah, tapi ada orang itu nggak kenal, nggak pernah tahu, nggak pernah hubungi. Wah, akhirnya buat video-video tanggapan nggak jelas. Ya, akhirnya untuk cari follower. Saya sebenarnya kasihan sama orang-orang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang kayak gitu. Jangan jadi orang yang meneruskan video-video yang menjelekkan orang, merendahkan orang, bahkan firman Tuhan diperdebatkan. Gak usah jadi orang kayak gitu. Lihat Petrus pada akhirnya. Yesus ngomong apa? Wah dia menentang, gak mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh. Jangan kita gagal karena hal-hal yang kurang bijaksana. Jadilah orang yang hidup benar. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang tidak berdebat dengan Tuhan. Justru kita minta ampun sama Tuhan, minta bimbingan Tuhan.
Dan mari bangun iman kita di dasar yang benar. Tundukkan kepala saudara. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bisa diberkati, berkati jemaat-Mu, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Minggu besok 6 kali ibadah di GCS Pakuan Mall. Ada Pendeta Debbie Basir, ada Pendeta Robert Lea melayani. Di TP juga Tunjungan Plaza, dan di Sutorjo, GCS Sutorjo. Saudara boleh lihat di Instagram kita @GCS Pakuan Mall, @GCS Tunjungan Plaza, @GCS Sutorjo. Saya percaya saudara akan diberkati. Sampai ketemu minggu besok. Haleluya. Amin.